Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2883, Merampas Jalan. Pertempuran yang kacau pun terjadi. Ribuan orang menyerbu ke arah 81 jalur Yuan Qi dan memulai pertempuran berdarah. Pergilah, jalan ini milikku. Kaulah yang seharusnya tersesat, mati. Jantung kehancuran sangatlah berharga. Mata banyak orang memerah saat mereka menyerbu ke arah 81 jalur Qi vital. Darah berceceran di mana-mana, dan tangisan menyedihkan terus terdengar. Orang-orang terus-menerus terbunuh. Sejumlah besar ahli alam dewa sejati tewas dalam sekejap. Ahli alam dewa sejati yang tersisa akhirnya sedikit sadar dan mundur ketakutan, menarik diri dari pertarungan. Mereka mengerti bahwa dengan kultivasi mereka tidak dapat bersaing dengan para dewa sama sekali. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Akan tetapi, masih banyak tokoh tingkat dewa surgawi, dan pertempurannya bahkan lebih sengit. Namun di antara mereka, ada beberapa orang yang tingkat kultivasinya sangat dalam, mencapai dewa langit tingkat ke-7. Dewa langit tingkat 7 benar-benar termasuk dalam eksistensi teratas di antara orang-orang ini. Kekuatan surgawi bagaikan gelombang pasang. Dengan satu pukulan, beberapa orang terbunuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Ada lebih dari selusin orang seperti itu, dan mereka secara langsung menempati lebih dari selusin jalur Qi vital. Selain itu, beberapa dewa surgawi tingkat ke-6 juga sangat menakutkan. Mereka menekan semua orang dan juga menempati beberapa jalur Qi vital. Yang paling banyak bersaing adalah dewa-dewi surgawi tingkat ke-5 atau ke-4. Ada banyak orang dengan kultivasi seperti itu, lebih dari 81 orang. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan dewa-dewi surgawi tingkat ke-6 atau ke-7, jadi mereka berkumpul di jalur Qi vital lainnya dan persaingannya sangat ketat. Lu Ming tidak bergerak pada awalnya. Setelah beberapa saat, ia terbang menuju salah satu jalur Qi esensi. Bocah alam dewa sejati ini benar-benar berani maju. Dia benar-benar mencari kematian. Kamu terlalu serakah, kamu tidak akan hidup lama. Ketika beberapa tokoh tingkat dewa sejati melihat Lu Ming, mereka mengejeknya satu demi satu, menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Kecepatan Lu Ming sangat cepat dan dia telah tiba di persimpangan jalur vitalitas. Seorang anak dewa sejati juga datang untuk ikut bersenang-senang. Dia mencari kematian. Seorang lelaki kekar di alam dewa surgawi melayangkan pukulan ke arah Lu Ming, menimbulkan suara siulan yang mengerikan. Enyah. Lu Ming berteriak dingin dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Tombak panjangnya bergetar dan dia menyerang lawannya. Tombak itu beradu dengan tinjunya, menyebabkan ledakan dahsyat. Kekuatan tinju pria kekar itu langsung hancur. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terpaksa mundur, memuntahkan seteguk darah. Bagaimana itu mungkin? Yang lainnya tercengang. Khususnya, orang-orang tingkat dewa sejati yang mengejek Lu Ming tercengang. Anak ini, seorang dewa alam sejati, ternyata memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bunuh dia dulu. Seorang tetua berteriak dan menyerang Lu Ming dengan aura yang dahsyat. Orang ini secara mengejutkan adalah dewa surgawi tingkat ke-5. Tersesat, tersesat. Lu Ming berteriak dan melangkah maju. Setiap kali dia melangkah, seekor naga surgawi bercakar 9 akan muncul di atas kepalanya. Setelah 3 langkah, 3 naga surgawi bercakar 9 telah muncul di atas kepalanya. Ketiga naga surgawi bercakar 9 itu meraung marah saat mereka menyerang satu sama lain. Pada saat yang sama, 9 rantai es muncul di tubuh Lu Ming dan melilit lawannya, memancarkan udara dingin yang mengejutkan. Sebelum dia berubah menjadi tubuh dewa kuno, Lu Ming harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan dewa surgawi tingkat ke-5. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Dia memegang tombak dengan kedua tangan dan menyerang 3 kali. 3 cahaya tombak berbentuk bulan sabit melesat ke arah lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan dan bertarung dengan sengit. Untuk sementara waktu, sulit untuk dipisahkan. Namun, yang lainnya mengambil kesempatan untuk bergegas menuju jalur Qi vital. Nak, aku sudah selesai bertarung denganmu. Setelah bertukar pukulan dengan Lu Ming, sang tetua mundur dan menyerang jalur Qi vital. Lu Ming mengikuti dan terlibat dalam pertempuran kacau dengan yang lainnya. Di jalan ini, ada 3 dewa langit tingkat ke-5 dan 4 dewa langit tingkat ke-4.
Termasuk Lu Ming, 8 orang terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka yang berada di bawah alam dewa surgawi tingkat keempat tidak mempunyai banyak kekuatan bersaing dan tidak mampu bergabung dalam pertempuran. Pertarungan 8 orang itu berubah menjadi kekacauan. Beberapa dewa surgawi tingkat 4 masih bisa bertahan beberapa kali di awal, tetapi segera, mereka tidak bisa bertahan lagi. Salah satu dari mereka terkena serangan di bagian vital oleh dewa surgawi tingkat 5 yang kuat dan tewas di tempat. Membunuh bulan. Serangan Lu Ming juga melukai seorang dewa langit tingkat 4 dengan parah. Para dewa langit tingkat 4 yang tersisa mundur dengan ekspresi serius. Hanya ada 3 dewa surgawi tingkat keempat yang tersisa di jalan ini. Termasuk Lu Ming, mereka masih bertarung. Lu Ming tidak berniat menggunakan tubuh dewa kuno. Tubuh dewa kuno adalah kartu trufnya dan dia tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Bagaimanapun, akan ada persaingan yang lebih mengerikan setelah dia melewati jalur vitalitas ini. Kalau mereka benar-benar berhadapan dengan jantung kehancuran, pertempuran berdarah tak terelakkan. Lu Ming hanya mengeluarkan berbagai keterampilan surgawi, serta 2 keterampilan rahasia, rantai es dan teknik materialisasi naga surgawi, untuk bertarung dengan musuh. Pertarungan besar seperti itu menghabiskan banyak kekuatan suci mereka. Setelah ratusan gerakan, kekuatan suci yang lain hampir habis. Namun, Lu Ming masih penuh energi. Lu Ming mulai menguasai keadaan. Dan saat ini, para dewa langit tingkat ke-7 dan ke-6 itu sudah memasuki kedalaman gua. 3 lainnya mulai cemas. Anak ini terlalu aneh. Dia memiliki basis kultivasi alam dewa yang sebenarnya, tetapi dia memiliki kekuatan dewa yang begitu tebal. Mengapa kita bertiga tidak bergandengan tangan untuk mengalahkannya? Dengan begitu, kita dapat menentukan pemenangnya. Bagaimana menurutmu? Petik 2. 3 dewa surgawi tingkat kelima lainnya berencana untuk bergabung untuk menghadapi Lu Ming terlebih dahulu. Ketiganya memiliki niat yang sama dan mereka cocok. Ketiganya segera bergabung dan menyerang Lu Ming. Awalnya aku ingin menyimpan kartu truf, tapi aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Kemudian, tubuhnya mengembang dengan cepat. Dia mulai menggunakan taktik dewa kuno dan berubah menjadi tubuh dewa kuno. Namun, Lu Ming tidak menggunakan taktik dewa kuno dengan sekuat tenaga, juga tidak berubah menjadi dewa kuno berbaju hijau. Dia hanya berubah menjadi dewa kuno lapis baja oranye tingkat kedua. Tingginya hanya sekitar 30 meter. Dengan cara ini, ia bisa menghemat banyak kekuatan fisik. Bahkan setelah berubah menjadi dewa kuno berbaju jingga, kekuatan Lu Ming telah meningkat pesat. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan melemparkan sesepuh dewa surgawi tingkat 5. Membunuh. Lu Ming melangkah maju dan menyerang tetua itu. Serangan hebat menghujani tetua itu seperti badai. Bagaimana itu mungkin? Orang tua itu terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tidak dapat menghentikan Lu Ming. Setelah hampir berhasil menghalangi, dia dibunuh oleh Lu Ming dengan 1 tembakan. Kemudian, Lu Ming menyerang 2 orang lainnya. 2 orang lainnya terkejut. Mereka tidak berani menghentikan Lu Ming dan mundur jauh. Lu Ming mendarat di jalur Qi Vital dan melangkah maju. Tidak ada yang menghentikannya. Ini, bukankah dia terlalu kuat? Apakah dia masih di alam dewa yang sebenarnya? Para eksistensi alam dewa sejati di kejauhan semuanya tercengang, tidak mampu bereaksi sejenak. Beberapa orang sangat putus asa. Mereka semua berada di level dewa sejati, tetapi jarak antara mereka dan Lu Ming terlalu besar. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu tidak berguna atau Lu Ming terlalu abnormal. Lu Ming tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia berlari cepat dan mengikuti jalur Qi Vital yang jauh ke dalam gua. Bab 2884 Energi Vital Siang dan Malam. Setelah Lu Ming berlari di jalur vitalitas untuk sementara waktu, dia menggunakan taktik dewa kuno untuk mengecilkan tubuhnya dan kembali ke bentuk normalnya. Dan EBSCP, mempertahankan tubuh dewa kuno sangat menguras energi, dan dia mungkin perlu menghemat energinya dalam pertempuran yang akan datang. Dia tidak tahu dari mana jalur Qi Vital itu berasal. Lu Ming mengikuti jalur Qi Vital itu dan berjalan ribuan mil sebelum akhirnya mencapai ujungnya. Di depannya, sebuah gelembung besar mengambang di kehampaan yang gelap. Tentakel menjulur dari gelembung. Tentakel ini adalah 81 jalur Yuan Qi di bawah kaki mereka. Tatapan Lu Ming langsung tertarik oleh sesuatu di tengah gelembung itu. Itu adalah kristal seukuran hati, yang memancarkan cahaya terang.
Jantung kehancuran. Lu Ming tahu bahwa ini adalah inti kehancuran. Namun, tidak ada seorang pun yang memperjuangkannya saat ini. Mereka yang telah masuk lebih awal dari Lu Ming semuanya berdiri di ujung jalur Qi Vital, menatap jantung kehancuran dengan keserakahan. Orang-orang ini seharusnya tidak bisa masuk. Lu Ming merenung dan tidak bertindak gegabah. Namun, sebelum Lu Ming bergerak, yang lainnya sudah bergerak. Seorang wanita tua yang masuk pada waktu yang hampir bersamaan dengan Lu Ming memiliki kilatan di matanya. Dia melangkah maju dan menerkam gelembung itu, ingin menyerbu ke dalam gelembung itu dan meraih hati yang sunyi di tangannya. Yang lainnya mencibir sambil menonton. Wah, wanita tua itu menabrak gelembung itu dan menabraknya. Dengan teriakan keras, tubuh perempuan tua itu terdorong ke belakang, mukanya bengkak, tetapi luka-lukanya tidak serius. Berhentilah bermimpi. Kita tidak bisa memasuki gelembung ini sekarang. Salah satu dari mereka mencibir. Mengapa kamu tidak mengingatkanku sekarang? Wanita tua itu menatap pria itu dengan ekspresi gelap. Menurutmu, siapa dirimu? Mengapa aku harus mengingatkanmu? Pria itu mencibir. Anda, wanita tua itu menggertakkan giginya. Namun, tingkat kultivasinya tidak setinggi pihak lain, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu hanya akan melihat hati yang hancur di depanmu dan tidak mengerti? Seseorang berkata sambil mengerutkan kening. Jantung kehancuran telah muncul sebelumnya. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih berbicara. Kau sudah melihat rekamannya, jadi tahukah kau bagaimana cara mendapatkan hati yang sunyi? Mata seseorang berbinar saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Aku tahu, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Tetua berambut putih itu tersenyum tipis. Balon di luar jantung kehancuran adalah Qi Vital siang dan malam yang dibentuk oleh energi yang kuat. Qi Vital siang dan malam akan meluas menjadi 81 jalur Qi Vital. Setiap kali, hanya 81 orang yang dapat mengikuti jalur Qi Vital untuk sampai ke pusat. Itulah sebabnya saya katakan bahwa hanya ada cara untuk mendapatkan inti kehancuran ketika semua 81 jalur Qi Vital telah diinjak oleh makhluk hidup. Menurut apa yang Anda katakan, ketika semua 81 jalur Qi Vital terisi, gelembung ini, yang merupakan Qi Vital, akan menghilang. Seseorang bertanya, dalam mimpimu, biar ku beritahu, tidak mungkin mendapatkan hati yang sunyi hanya karena ada seseorang di semua 81 jalur Qi Vital. Tidak semudah itu menembus Qi Vital siang dan malam. Kau masih butuh sedikit keberuntungan. Kata lelaki tua berambut putih itu. Keberuntungan apa yang kau butuhkan? Orang tua, tidak bisakah kau mengatakan semuanya sekaligus? Seseorang berkata dengan tidak sabar. Apa terburu-buru? Bukankah masih banyak jalur Qi Vital yang belum pernah dicapai siapapun? Pria tua berambut putih itu menjawab dengan acuh tak acuh, lalu berkata perlahan, jika ingin menembus Qi Vital pagi dan sore, semua orang harus bekerja sama. Semua orang di 81 jalur Qi Vital harus bekerja sama dan menyuntikkan kekuatan surgawi mereka ke dalam Qi Vital pagi dan sore untuk mengaktifkan pilar Qi Vital. Hanya dengan mengaktifkan 999 pilar Qi Vital, Anda dapat menembus Qi Vital pagi dan sore. Sesederhana itu. Aku pergi dulu. Seorang pria setengah baya yang kekar melangkah maju dan tiba di Qi Vital pagi dan sore. Ia meletakkan telapak tangannya di Qi Vital pagi dan sore, dan kekuatan surgawi yang mengalir terus-menerus mengalir ke Qi Vital pagi dan sore. Asyik, Qi Vital bergetar sedikit, lalu bagian tubuh tertentu bergetar semakin hebat. Akhirnya, pilar Qi Vital terbang keluar. Panjangnya 100 meter, seperti ular panjang yang menari di udara. Lagi, pria parubaya itu meraung dan terus mengalirkan kekuatan surgawi. Qi Vitalnya bergetar siang dan malam, lalu dua pilar Qi Vital lainnya terbang keluar. Total ada 3 pilar Qi Vital, tetapi tidak ada pilar keempat Qi Vital. Keluar, keluar. Pria parubaya itu meraung marah dan terus mengalirkan kekuatan Sen. Namun, Yuan Qi-nya tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Sangat sedikit, hanya 3. Banyak orang saling memandang. Pria kekar setengah baya itu memiliki kultivasi Dewa Langit tingkat ke-6 penuh, tetapi dia hanya dapat mengaktifkan 3 pilar Qi esensi, membuat hati banyak orang hancur. Untuk membuka vitalitas siang dan malam, dibutuhkan 999 pilar vitalitas. Jumlahnya hanya 81. Berdasarkan rasio ini,
mustahil untuk membuka vitalitas siang dan malam. Pria kekar itu sendiri merasa malu hingga mukanya memerah. Aku akan melakukannya. Setelah itu, seorang wanita parubaya melangkah maju dan menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam ki vital. Orang ini juga merupakan dewa surgawi tingkat ke-6, tetapi dia hanya dapat mengaktifkan 3 pilar ki vital dengan sekuat tenaga. Hal ini membuat wajah banyak orang menjadi lebih jelek. Setelah itu, dewa surgawi tingkat ke-7 melangkah maju. Namun, situasinya juga tidak jauh lebih baik. Dia hanya bisa mi-5 pilar ki esensi. Ini, semua orang saling memandang. Berdasarkan rasio ini, bahkan jika mereka semua yang berjumlah 81 orang maju, pilar Yuan Qi yang mereka aktifkan tidak akan melebihi 300. Mustahil untuk membuka Yuan Qi pagi dan sore. Ah, seperti yang kuduga. Sejauh yang kutahu, meskipun jumlah pilar Yuan Qi yang diaktifkan agak terkait dengan kultivasi, itu lebih terkait dengan bakat. Semakin tinggi bakat, semakin banyak pilar Yuan Qi yang diaktifkan. Dulu, setiap kali jantung kehancuran muncul, orang-orang mulai berkumpul di pegunungan yang sunyi. Sangat sedikit orang yang bisa mendapatkannya karena mereka tidak bisa membuka Yuan Qi pagi dan malam. Hanya setelah berita itu menyebar, para jenius dari semua kekuatan utama berkumpul dan bergabung, mereka bisa membuka Yuan Qi pagi dan malam. Lelaki tua berambut putih tadi mendesah. Ketika orang-orang kesayangan surga dari keluarga besar dan sekte tiba, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba. Selanjutnya, biarkan aku yang melakukannya. Seorang wanita tua tidak mau menyerah. Dia melangkah maju dan menyuntikkan kekuatan Sen-nya ke dalam ki vital siang dan malam. Wanita tua ini adalah yang terkuat dan telah mengaktifkan 6 pilar Yuan Qi, tetapi itu seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Yang lainnya juga tidak mau menyerah. Mereka semua melangkah maju dan menuangkan kekuatan surgawi mereka. Satu persatu, pilar-pilar ki vital terbang keluar seperti ular-ular panjang yang menari-nari. Akan tetapi, beberapa dewa surgawi tingkat ke-5 mengaktifkan lebih sedikit pilar ki esensi. Beberapa memiliki 2, dan beberapa bahkan hanya memiliki 1. Tak lama kemudian, dari 81 orang, 80 di antaranya sudah bergerak. Lu Ming adalah satu-satunya yang belum bergerak. 80 orang jika ditambahkan jumlahnya hanya 251. Ia hanya berjarak 748 ikan dari 999. Bab 2885, satu orang. Wajah semua orang berubah jelek. Tetap saja tidak berhasil. Hanya 251. Perbedaannya terlalu besar. Kita tidak punya nasib dengan hati yang sunyi. Saya kira hanya banyak favorit surga yang bisa membuka Yuan Qi setiap hari. Banyak orang menghela nafas. Beberapa orang melirik Lu Ming dan mengabaikannya. Lu Ming adalah satu-satunya yang belum bergerak. Namun, kerumunan itu sudah kehilangan harapan. Sudah merupakan keajaiban bahwa Lu Ming, seorang dewa sejati, dapat mencapai sejauh ini. Akan dianggap baik jika dia dapat mengaktifkan bahkan 1 pilar ki primordial. Sekalipun Lu Ming masih muda dan berbakat, tidak ada secercah harapan bagi 700 orang yang tersisa. Lupakan. Seseorang menggelengkan kepalanya, menarik kekuatan sucinya, dan mundur selusin langkah. Setelah itu, yang lainnya menggelengkan kepala, menarik kembali kekuatan suci mereka, dan mundur. Pilar-pilar ki vital juga menghilang. Akan tetapi, tidak seorang pun pergi, karena mereka agak tidak bersedia. Ini menarik. Aku ingin tahu berapa banyak pilar ki vital yang bisa aku picu jika aku maju. Lu Ming merenung dalam hatinya dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia kemudian melangkah maju. Saat Lu Ming bergerak, banyak tatapan orang tertuju padanya. Anak ini masih mau naik. Kita sudah gagal, dan dia masih mau naik. Apakah dia idiot? Tapi ngomong-ngomong, tidak mudah bagi anak ini untuk datang ke sini dengan kultivasi alam dewa yang sebenarnya. Dia mungkin seorang jenius. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, berapa banyak pilar vitalitas yang dapat dia aktifkan. 10, 20, bahkan jika dia dapat mengaktifkan 100, itu tidak akan membantu. Benar sekali. Coba tebak berapa banyak pilar Yuan Qi yang bisa diaktifkan anak ini. Berapa banyak? Dia masih sangat muda, tetapi dia mampu mencapai tahap ini dengan kultivasi seperti itu. Bakatnya jelas tidak lemah. Aku rasa dia bisa mengaktifkan setidaknya 10 pilar Yuan Qi. 10,
Mungkin lebih. Saya perkirakan antara 20 dan 30. 20 sampai 30. Itu terlalu banyak. Kita hanya punya 6 orang paling banyak. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat dan mulai menebak berapa banyak pilar ki vital yang dapat diaktifkan Luming. Adapun Luming, dia sudah berjalan ke dasar pilar ki vital. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di ki vital pagi dan sore. Kekuatan surgawinya perlahan-lahan mengalir ke ki vital pagi dan sore. Wus, ki vital siang dan malam tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, pilar-pilar ki vital terbentuk dan menari-nari di udara. 36 baris. Saat Luming menyalurkan kekuatan sucinya, ia mengaktifkan 36 pilar ki vital. Ini, banyak sekali. Yang lainnya terkejut. Baru saja, beberapa orang menduga bahwa Luming akan mampu memicu antara 20 hingga 30 pembuluh darah. Beberapa orang merasa bahwa mereka telah menebak terlalu banyak dan akan sulit bagi Luming untuk melakukannya. Dia tidak menyangka bahwa Luming akan mampu mengaktifkan 36 pilar ki vital dalam sekejap. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah itu, ki vital bergetar lebih hebat lagi, menciptakan suara gemuruh yang keras seperti gelombang besar. Hua hua hua, saat ki vital terus mengalir, lebih banyak pilar ki vital meledak. Kali ini, totalnya ada 360 pilar. Selain 36 sebelumnya, totalnya menjadi 396. Ya. Penonton terkesiap. Mata semua orang hampir melotot, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. 396 pilar. Semua orang melihat ke 390 pilar ki vital yang menari di udara dan mengira mereka sedang bermimpi. Ya dewa, ada 396 dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memicu begitu banyak pilar Yuan Qi? Petik 2. Luar biasa, mengerikan, mengerikan. Pria ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jika 3 orang seperti dia datang, mereka akan mampu menembus Yuan Qi pagi dan sore. Beberapa orang berteriak kaget. Jumlah pilar Yuan Qi yang diaktifkan Luming sendirian lebih banyak daripada jumlah pilar Yuan Qi yang diaktifkan 80 orang itu bersama-sama. Akan tetapi, keterkejutan mereka belum berakhir. Degup-degup-degup. Pada saat itu, jantung dewa kuno Luming mulai berdebar kencang. Gelombang aura dewa kuno mengalir ke telapak tangan Luming dan ke dalam ki vitalnya. Dengungs, dengungs, dan EBSCP, wus, ki vital di langit mulai bergetar lagi. Kemudian, pilar-pilar ki vital terbang keluar. Kali ini, lebih dari 300 pilar Yuan Qi terbentuk. Jumlah semuanya 700. Tetap saja, juga. Yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka benar-benar tercengang. 700, totalnya 700. Dalam sejarah, jenius terkuat hanya memicu sedikit lebih dari 100 pembuluh darah. Bagaimana mungkin Luming telah memicu 700 pembuluh darah? Bagaimana bisa ada kesayangan surga yang begitu kuat di dunia ini? 80 orang lainnya mengira mereka telah melihat dunia, tetapi saat ini, mereka semua merasa seperti orang desa, orang-orang yang datang dari tempat miskin dan terpencil dan belum pernah melihat dunia. 700, ini seharusnya batasnya. Lelaki tua berambut putih tadi menelan ludah. Matanya terbuka lebar, dan jantungnya berdebar kencang. Namun, pada saat berikutnya, dia hampir jatuh ke tanah. Hal itu terjadi karena getaran ki vital tidak berhenti, tetapi malah bergetar lebih hebat lagi. Mungkinkah itu dapat mengaktifkan pilar ki vital? Beberapa orang berkata dengan suara serak. 700 tidak cukup. Mari kita coba rumus pertempuran. Kilatan cahaya melintas di mata Luming. Ia kemudian mulai mengaktifkan formula karakter pertempuran. Pemahaman Luming tentang formula pertempuran semakin mendalam. Sekarang, ia memiliki tingkat keberhasilan 50% dalam mengaktifkan formula pertempuran dan melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Tubuh Luming memancarkan semangat juang yang kuat. Gelombang energi yang kuat meledak dari tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ki vital bergetar lebih hebat lagi, kemudian, pilar-pilar ki vital menyerbu keluar. Kali ini, beberapa ratus pilar Yuan Qi melesat keluar, memenuhi langit dengan pilar Yuan Qi. Jumlah pilar Yuan Qi telah mencapai 999. Jumlah pilar ki vital yang dibutuhkan untuk membuka ki vital siang dan malam adalah 999. Ya dewa, dia sendiri telah mengaktifkan 999 pilar ki vital.
Ini terlalu mengejutkan. Ini tidak bisa dipercaya. Kerumunan orang itu hampir mati ketakutan. Pada saat ini, ki vital bergetar hebat, menggulung gelombang ki vital yang memenuhi langit. Raungan yang mengerikan terdengar, dan retakan muncul di ki vital. Ini akan segera terbuka, energi vitalnya akan segera terbuka. Jantung kehancuran akan segera lahir. Banyak orang berteriak, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Kali ini, sungguh di luar dugaan semua orang. Mereka awalnya mengira bahwa tidak mungkin untuk membuka Yuan Qi saat ini. Mereka harus menunggu sampai berita itu tersebar dan para jenius dari kekuatan utama wilayah bintang langit Qin berkumpul sebelum mereka dapat membukanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka dapat membukanya sekarang. Hahaha, hati yang sunyi ditakdirkan menjadi milikku. Seorang ahli dewa surgawi tingkat ketujuh meraung keras di dalam hatinya, matanya menyala-nyala. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan 999 pilar ki vital, menurutnya, Lu Ming hanya berbakat. Kultivasi dan kekuatan tempurnya tidak ada apa-apanya di matanya. Bab 2886 Kekuatan terungkap. Sebenarnya bukan hanya ahli dewa langit tingkat ketujuh ini saja yang berpikir demikian, yang lain pun juga berpikir demikian. Mereka harus mengakui bahwa bakat Lu Ming sangat tinggi hingga tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, basis kultivasi Lu Ming hanya pada level dewa sejati. Memiliki bakat tinggi tidak berarti dia kuat. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Mata semua orang tertuju pada jantung ki vital yang kacau, menunggu saat ketika ki vital itu runtuh. Ledakan. Akhirnya, ki vital itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi ki vital yang tak berujung dan menghilang di udara. Jantung kesedihan adalah milikku. Sebuah pusat kekuatan dewa surgawi tingkat ketujuh mengeluarkan raungan keras dan menerkam ke arah jantung kehancuran. Enyahlah, hatiku yang sunyi adalah milikku. Membunuh. Orang-orang lainnya meraung dan menerkam jantung kehancuran dengan mata merah darah. Tingkat kultivasi terendah dari mereka yang berhasil mencapai sejauh ini setidaknya berada di tingkat kelima alam dewa surgawi. Mereka semua memiliki kecakapan pertempuran yang mencengangkan, dan totalnya ada 80 orang. Mereka menerkam ke arah jantung kekacauan, dan pertempuran yang kacau pun dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Mereka semua yang berjumlah 80 orang menginginkan Heart of Desolation, tetapi begitu ada yang mendekatinya, mereka akan diserang oleh yang lain. Begitu pertempuran dimulai, beberapa orang telah gugur dan terbunuh di sini. Beberapa teriakan menyedihkan terdengar. Beberapa dewa surgawi tingkat kelima terbunuh. Namun, tak seorang pun mundur. Mereka terus menyerang jantung kehancuran. Jantung kehancuran adalah sesuatu yang bahkan raja-raja dewa akan tergoda untuk memperjuangkannya. Itu sangat berharga. Orang bisa membayangkan bagaimana para kultivator biasa akan mampu menahan godaan seperti itu. Semua orang mengabaikan Lu Ming. Tidak ada yang menganggap Lu Ming sebagai ancaman. Lu Ming berdiri di samping sambil tersenyum dan menarik kembali kekuatan sucinya. Dia tidak bergerak dan hanya menonton pertarungan harimau sambil menikmati hasilnya. Pertarungan semakin sengit. Beberapa orang yang lemah terbunuh dan terbunuh. Akhirnya, beberapa orang ketakutan dan mundur dari medan perang. Hanya beberapa dewa langit tingkat ke-6 dan ke-7 yang masih bertarung dan berkompetisi. Akan tetapi, tidak seorang pun mampu mendekati inti kehancuran. Pertarungan ini berlangsung setengah hari, namun tak seorang pun berhasrat mencapai Dao. Pada akhirnya, pembunuhan itu berhenti. Kelompok ahli terkuat berhenti di sekitar jantung kehancuran, saling berhadapan dan terengah-engah. Jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi. Setelah pertempuran ini, hanya tersisa sekitar 40 orang dari 80 orang yang asli. Hampir setengah dari mereka telah gugur di sini. Orang-orang yang tersisa berdiri dalam keadaan buntu dan saling menatap. Untuk sesaat, tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang bergerak pertama akan dikepung dan diserang oleh yang lain. Tak seorang pun dapat menjamin bahwa mereka akan mampu lolos tanpa cedera saat dikelilingi orang lain. Sudah hampir waktunya. Lu Ming bergumam dan melangkah maju. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju jantung kehancuran. Apa yang sedang anak ini coba lakukan? Banyak mata orang tertuju pada Lu Ming. Beberapa dari mereka memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mungkinkah bocah ini ingin merebut hati yang sunyi? Kau benar-benar mencari kematian.
Mata beberapa orang bersinar dengan cahaya dingin. Bocah, berhenti. Seseorang berteriak. Namun, Luming tidak berhenti dan terus melangkah maju. Dia tidak peduli dengan orang itu. Bocah, kau cari kematian. Pria itu meraung dan menebas Luming. Orang ini memiliki kultivasi Dewa Langit tingkat 6, tetapi dalam pertempuran besar tadi, orang ini sudah terluka. Selain itu, kekuatan surgawinya sangat terkuras, dan kekuatan tempurnya sangat melemah. Dia bahkan lebih rendah dari Dewa Langit tingkat 5 dalam keadaan normal. Enyah, Luming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga, mengayunkan tombaknya ke arah pria itu. Ledakan. Keduanya saling serang, menghasilkan ledakan keras. Sosok Luming hanya bergoyang sedikit, sementara tubuh lawannya bergetar hebat dan dia terus mundur. Anak ini, banyak mata orang terfokus dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Kekuatan tempur Luming telah melampaui harapan mereka. Meskipun kekuatan tempur orang itu jauh lebih lemah, dia tetap tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, kultivasi Luming hanya pada tingkat dewa sejati, tetapi dia benar-benar dapat memaksa ahli seperti itu untuk mundur. Tidak heran kamu bisa sampai di tempat ini. Banyak orang yang berpikiran sama. Luming terus menyerbu menuju jantung kehancuran setelah memaksa orang itu mundur. Nak, kamu punya kekuatan, tapi itu tidak cukup. Matilah, teriak seorang wanita tua dengan dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya yang keriput dan mencakar Luming. Salah satu cakar keriput itu tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan bau yang menjijikkan saat mencakar Luming. Wanita tua ini memiliki kultivasi Dewa Surgawi tingkat 7. Sebelumnya, dia telah mi-6 pilar Ki Esensi. Kekuatannya sangat mengejutkan. Meskipun dia telah menggunakan banyak kekuatan sucinya, kekuatannya masih mengerikan. Namun, Luming tidak takut sama sekali. Tubuh Dewa Kuno. Jantung Luming berdebar kencang. Dia menggunakan taktik Dewa Kuno dan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Kali ini, Luming tidak menahan diri. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia berubah menjadi Dewa Kuno berbaju besi hijau setinggi 200 meter dan mengeluarkan raungan Dewa Kuno. Mengaum. Sambil meraung keras, Luming menusukkan tombaknya ke depan. Aduh! Telapak tangan wanita tua itu tertusuk oleh Luming. Dia menjerit keras dan mencabut cakarnya. Wajahnya pucat dan telapak tangannya berdarah. Yang lain terkejut. Kemampuan wanita tua itu sangat mengerikan. Meskipun dia telah mengeluarkan sejumlah energi, itu tetap saja sangat mengerikan. Dia benar-benar terluka oleh tombak Luming. Seorang dewa sejati punya kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu. Setelah mengusir wanita tua itu, sosok Luming melesat dan dia menyerbu menuju jantung kehancuran. Dia ingin mengambil hati yang sunyi. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Wanita tua itu berteriak. Aura kuat meletus dari tubuhnya dan dia menyerang Luming. Pada saat yang sama, para pembangkit tenaga listrik lainnya juga menyerang Luming. Ada lebih dari 10 dewa surgawi tingkat ke-7 dan banyak dewa surgawi tingkat ke-6. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama, kekuatannya sungguh menakjubkan. Kamu mencari kematian. Ayo, teriak Luming dingin. Lapisan baju besi emas kemerahan muncul di tubuhnya yang besar. Kemudian, 9 rantai es terbang keluar dan melilit tubuhnya. Luming mula-mula memasang lapisan pertahanan dan kemudian menyerang wanita tua itu. Ledakan. Luming menusukkan tombaknya ke depan. Sinar cahaya tombak menusuk ke arah wanita tua itu seolah-olah itu adalah kekuatan penghancur. Jika Luming mengerahkan segenap kekuatannya sekarang, dia bisa menekan putra suci tertinggi. Meskipun tingkat kultivasi putra suci tertinggi hanya berada di alam dewa surgawi tingkat ke-6, kekuatan tempurnya cukup kuat untuk membunuh dewa surgawi tingkat ke-7. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari wanita tua itu. Karena Luming mampu menekan putra suci tertinggi, tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan wanita tua itu. Terlebih lagi, kekuatan surgawi pihak lain telah sangat terkuras. Aduh! Cahaya tombak itu mematahkan serangan wanita tua itu. Wanita tua itu menjerit dan memuntahkan seteguk darah saat dia mundur dengan cepat. Pada saat ini, serangan orang lain juga mendarat pada Luming. 9 rantai es dan baju besi Scarlet Gold bergetar beberapa kali sebelum meledak dan mendarat di sisik hijau di tubuh Luming. Namun, sisik hijau itu memiliki pertahanan yang luar biasa dan berhasil memblokir serangan dari yang lain. Bab 2887, Sukses. Sisik hijau pada tubuh Dewa Kuno memiliki pertahanan yang sangat kuat.
Meskipun banyak ahli telah menghancurkan rantai es Luming dan baju besi Crimson Gold 9 lapis, mereka tidak dapat menembus pertahanan sisik hijau tersebut. Meskipun beberapa sisiknya rusak dan darah mengucur dari tubuhnya, Luming berhasil menangkis serangan itu. Luming memiliki gambaran kasar tentang pembelaannya sendiri. Membunuh. Luming berteriak. Dia tidak lagi peduli dengan pertahanan dirinya sendiri. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menyerang wanita tua itu. Wanita tua itu sudah terluka parah oleh Luming dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, dia mundur dengan panik karena takut dan berteriak, "Selamatkan aku, selamatkan aku." Namun, Luming berhasil menahan serangan orang lain dan menyerangnya. Yang lain ingin menyelamatkannya tetapi mereka terlambat. Wah! Tombak panjang itu melesat keluar, dan cahaya tombak yang besar menghantam wanita tua itu. Di depan cahaya tombak yang besar itu, tubuh wanita tua itu sekecil semut. Dia meledak dan berubah menjadi abu. Seorang dewa surgawi tingkat 7 dibunuh oleh Luming begitu saja. Setelah membunuh wanita tua itu, Luming mengubah arah tombaknya dan menyerang yang lain. Dalam proses menyerang yang lain, tubuh Luming terus memancarkan berbagai jenis cahaya. Dia memiliki 9 lapis baju zirah Crimson Gold, rantai es, dan bahkan 3 naga suci. Luming tidak menggunakan keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia ini untuk menyerang. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan demi serangan mendarat di tubuh Luming. Tubuhnya bergetar. Rantai es, baju besi Crimson Gold 9 lapis, dan fenomena naga surgawi semuanya hancur. Namun, dengan cara ini, kekuatan serangan yang benar-benar mendarat di tubuh Luming berkurang banyak. Luming telah memblokir semuanya. Luming tampak seperti berlumuran darah, tetapi alat vitalnya tidak terluka. Luming memblokir serangan yang lain, tetapi yang lain tidak dapat memblokir serangan Luming. Luming secara khusus menargetkan Dewa Surgawi tingkat 7 dan melancarkan serangan yang ganas. Tak lama kemudian, orang ini mengikuti jejak wanita tua itu dan dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh 2 Dewa Surgawi tingkat 7 berturut-turut, yang lainnya akhirnya sedikit takut. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Beberapa dari mereka bahkan memperlambat serangan mereka, berencana untuk melarikan diri jika terjadi kesalahan. Di sisi lain, Luming menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Semangat juangnya melambung tinggi. Cahaya tombak yang mengerikan terus-menerus ditusukkan dan disapu keluar. Tidak lama kemudian, 2 orang lagi terbunuh. Tidak bagus. Mundur. Beberapa dari mereka ketakutan. Melihat Luming datang, mereka tidak berani melawan dan mundur, takut Luming akan mengincar mereka. Asyik, Luming tidak mengejarnya. Dengan goyangan tubuhnya, ia langsung melesat menuju jantung kehancuran. Saat ia sudah dekat dengan jantung kehancuran, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Luming mengambil jantung kehancuran dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Brengsek, sialan, hatiku yang kacau. Banyak orang bersorak dalam hati mereka. Mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat Luming menyimpan hati yang sunyi. Mereka sangat iri tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Yang terpenting adalah pertahanannya terlalu kuat. Mereka tidak bisa menembus pertahanan Luming dan tidak bisa memberinya pukulan fatal. Jika ada ahli lain yang memiliki kekuatan serangan yang sama seperti Luming tetapi tidak memiliki pertahanan yang kuat, dia pasti tidak akan sebanding dengan mereka semua. Dia akan terbunuh oleh serangan gabungan mereka. Sayangnya, setelah Luming berubah menjadi tubuh dewa kuno, pertahanannya terlalu kuat. Dia bisa menahan serangan mereka dan kemudian mengejar satu orang. Hal ini membuat mereka ketakutan. Jantung kehancuran, akhirnya aku mendapatkannya. Sudut mulut Luming melengkung membentuk senyum. Dia lalu bergegas ke arah asalnya. Tak seorang pun menghentikan Luming kemanapun dia pergi. Meskipun hati yang sunyi itu berharga, namun nilainya jauh lebih rendah daripada nyawanya sendiri. Luming meninggalkan tempat itu tanpa halangan dan pergi keluar. Di luar, banyak orang melirik Luming dengan curiga. Kau keluar, apa yang terjadi di dalam? Apakah ada yang terkena jantung kehancuran? Sepertinya kamu terluka parah. Kamu pasti terluka parah dan mengundurkan diri dari kompetisi, kan? Banyak orang melihat bahwa Luming adalah orang pertama yang keluar dan langsung mulai mengajukan pertanyaan. Benar sekali. Mereka bertempur di jantung kehancuran dan ada pertempuran hebat yang terjadi di dalam.
Basis kultivasi saya terlalu lemah dan saya tidak bisa mengalahkan mereka. Saya beruntung bisa selamat, kata Lu Ming. Semua orang mengangguk dan percaya bahwa Lu Ming mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang menduga bahwa Lu Ming telah memperoleh hati yang sunyi. Oleh karena itu, tidak ada yang mencurigai Lu Ming. Dia meninggalkan tempat itu tanpa halangan apapun dan keluar dari pegunungan yang sunyi itu. Hahaha, Lu Ming, kamu cukup beruntung. Kamu tidak mendapatkan rumput desolate, tetapi kamu mendapatkan jantung desolate. Jika kamu menggunakan jantung desolate untuk memurnikan cakram formasi, kekuatannya akan lebih mencengangkan. Pada saat itu, kamu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi perahu naga itu. Di lautan kesadarannya, si iblis tulang tertawa terbahak-bahak, mendesak atas keberuntungan Lu Ming. Lu Ming sangat senang. Sekarang setelah dia menemukan semua hal yang disebutkan oleh iblis tulang, dia bisa kembali ke Sekte Kongsuan dan memperbaiki cakram formasi. Kalau Gunung Perahu Naga ingin mengorbankan dia untuk mematahkan formasi naga yang sedang bangkit, itu tidak akan semudah itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming meninggalkan pegunungan tandus itu. Setelah menghabiskan beberapa waktu, ia kembali ke Sekte Kongsuan. Setelah kembali ke Sekte Kongsuan, Lu Ming pergi mencari Ouyang Qingxiang. Lu Ming, kamu ingin melihat kakekku? Ouyang Xiangxiang bertanya dengan heran. Ya, ada sesuatu yang ingin aku minta bantuan pada senior Yue. Lu Ming mengangguk. Susunan cakram yang disebutkan oleh iblis tulang itu sangat mendalam. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Hanya seorang Raja Dewa yang dapat menyempurnakannya sepenuhnya dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan bantuan Raja Dewa. Oleh karena itu, Lu Ming langsung teringat kakek Ouyang Qingxiang, Yue Wuya. Lu Ming telah membantu Ouyang Qingxiang menjadi Zonzi Sekte Kongsuan. Tidak ada alasan bagi Yue Wuya untuk menolak Lu Ming. Aku minta bantuan kakekku. Ini masalah kecil. Ikutlah denganku. Ouyang Qingxiang mengangguk, lalu membawa Lu Ming ke tempat budidaya Yue Wuya. Ketika mereka tiba di tempat kultivasi Yue Wuya, Lu Ming menunggu di luar sementara Ouyang Xiangxiang masuk untuk mencari Yue Wuya. Tidak lama kemudian, Ouyang Xiangxiang keluar dengan senyum di wajahnya. Lu Ming, kakekku baru saja keluar dari pengasingan. Aku akan membawamu menemuinya. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Ouyang Qingxiang ke aula besar tempat dia bertemu Yue Wuya. Junior Lu Ming menyapa senior Yue. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Bagaimanapun, pihak lain adalah seorang ahli Raja Dewa, seorang ahli tingkat atas dari zona bintang surga Qin. Dia masih harus menunjukkan sedikit kesopanan. Lu Ming, silakan duduk. Yue Wuya tersenyum dan mengundang Lu Ming untuk duduk. Lu Ming telah membantu Ouyang Xiangxiang memperoleh posisi Zonzi, dan kesan Yue Wuya terhadap Lu Ming sangat baik. Semakin dia memandang Lu Ming, semakin dia menyukainya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana cara menjodohkan Lu Ming dan Ouyang Xiangxiang. Dengan cara ini, posisi Ouyang Xiangxiang di Sekte Kongsuan akan stabil seperti Gunung Tai di masa depan. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat sopan kepada Lu Ming. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang duduk dan seseorang datang untuk membuat teh. Bab 2888, Platformasi di tangan. Yue Wuya mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Lu Ming dan dia bertanya, aku mendengar dari Qingxiang bahwa kamu memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanku. Ya, senior Yue. Junior ingin memurnikan sejenis cakram formasi, tetapi tingkat kultivasi junior terlalu rendah, jadi junior tidak dapat memurnikannya. Hanya ahli God King yang dapat memurnikannya, jadi junior memikirkan senior. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu tujuannya. Platformasi apa? Bahkan butuh God King untuk menyempurnakannya. Yue Wuya juga tertarik. Senior, tolong lihat. Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan dengan lambaian tangannya, jimat giok itu terbang ke arah Yue Wuya. Yue Wuya mengambilnya dan mengamatinya dengan indera spiritualnya, membaca isi jimat itu. Setelah beberapa saat, Yue Wuya menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, sungguh platformasi yang sangat dalam. Metode pembuatan platformasi seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Sungguh menakjubkan, menakjubkan. Tidak heran Anda tidak dapat membuatnya dengan basis kultivasi Anda. Hehe, kamu tidak tahu siapa yang memberimu piringan arai.
Bagaimana mungkin piringan arai yang diberikan oleh tuan ini bisa buruk? Petik 2. Suara bangga sang iblis tulang terdengar. Senior, ini adalah sesuatu yang diperoleh junior ini secara kebetulan saat menjelajahi beberapa reruntuhan kuno. Bolehkah saya bertanya apakah senior mampu menyempurnakannya? Lu Ming bertanya. Orang tua ini bisa memurnikannya, tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan cakram susunan ini cukup langka. Bahkan orang tua ini tidak dapat mengumpulkannya dalam waktu singkat. Kata Yue Wuya, senior, bahan-bahannya tidak masalah, junior ini sudah mengumpulkannya. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan cakram susunan satu persatu. Hati yang sunyi. Lu Ming, apakah kamu benar-benar memiliki hati yang sunyi? Ketika melihat Lu Ming mengeluarkan Heart of Desolation, Yue Wuya pun terkejut. Beban di hati Lu Ming semakin bertambah. Si junior ini mendapatkannya karena keberuntungan. Lu Ming berkata dengan rendah hati. Yue Wuya tersenyum. Dia tahu bahwa Lu Ming bersikap rendah hati. Jika dia bisa mendapatkannya jika dia beruntung, mengapa orang lain tidak bisa mendapatkannya? Lu Ming, karena bahan-bahannya sudah siap, aku bisa mulai memurnikannya sekarang. Namun, butuh beberapa bulan untuk menyelesaikan pemurniannya. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu saat aku sudah selesai. Kata Yue Wuya. Terima kasih banyak, senior. Senior, junior punya permintaan. Saya harap senior tidak memberitahu siapapun tentang platformasi, terutama para dewa lainnya. Kata Lu Ming. Jika berita tentang lempeng formasi ini menyebar ke Gunung Perahu Naga atau jika Gunung Perahu Naga melihatnya, kemungkinan besar hal itu akan menyebabkan Gunung Perahu Naga waspada. Yue Wuya menatap Lu Ming dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming tidak berani memberitahu Raja Dewa lainnya tentang hal ini. Namun, dia tidak menyelidiki lebih jauh dan mengangguk. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang kedua. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan meninggalkan tempat itu bersama Ouyang Qingxiang. Itu bisa disempurnakan dalam waktu beberapa bulan, dan waktunya cukup. Gunung Perahu Naga telah memberi Lu Ming waktu 10 tahun. Setelah kembali ke kediamannya, Lu Ming berkultivasi dengan damai. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Yue Wuya telah selesai menyempurnakan cakram susunan dan meminta Ouyang Xiang untuk membawanya ke Lu Ming. Lu Ming menghela napas lega dan merasa jauh lebih percaya diri. Kultivasi semacam ini terlalu lambat. Ingin menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam waktu 10 tahun adalah hal yang mustahil. Pada hari ini, Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Dari puncak tahap ke-9 Dewa Sejati ke alam Dewa Surgawi, ada jurang alam yang sangat besar. Keinginan untuk menerobosnya sungguh terlalu sulit. 99% orang terjebak di puncak dewa yang sejati selamanya, tidak mampu menerobos. Hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa, setelah melalui periode akumulasi yang panjang, atau secara kebetulan, yang mampu menembusnya. Oleh karena itu, mereka yang mampu menerobos ke alam Dewa Surgawi sebagian besar adalah para jenius yang telah menguasai kekuatan dewa tingkat raja. Makin tinggi tingkat kekuatan Sen, makin mudah pula untuk menerobosnya. Kebanyakan dari mereka yang menguasai kekuatan surgawi biasa merasa sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Tentu saja, itu tidak mutlak. Ada juga mereka yang menguasai kekuatan surgawi biasa yang menerobos ke alam Dewa Surgawi, tetapi mereka sangat sedikit, sangat sedikit. Akan tetapi, bahkan kesayangan surga dengan tingkat kekuatan surgawi tertinggi akan merasa sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi dalam waktu 10 tahun setelah baru saja menerobos ke puncak tahap 9 alam Dewa Sejati, kecuali mereka memiliki kesempatan besar. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak dapat menembus ke tingkat master pencerahan dalam waktu 10 tahun, perahu naga akan benar-benar menyerangnya. Lu Ming sedang memikirkan metode apa yang bisa ia gunakan untuk membuat terobosan cepat dalam tingkat kultivasinya. Pada saat ini, hati Lu Ming tergerak. Ia merasakan bahwa seseorang sedang datang ke halaman. Lu Ming berjalan keluar halaman dan melihat seorang tetua berambut putih berdiri di udara. Putra suci Lu Ming. Pria tua berambut putih itu mengangguk sambil tersenyum. Penatua Liu, mengapa Anda datang menemuiku? Lu Ming bertanya. Lu Ming mengenali tetua berambut putih ini. Dia adalah tetua sekte dalam. Pemimpin sekte telah memanggil semua putra suci dan perawan suci.
Dia punya misi untukmu. Kata Penatua Liu. Sebuah misi. Dia bahkan mengumpulkan semua putra suci dan perawan suci. Apa misinya? Lu Ming bingung dan bertanya. Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Saya hanya bertugas menyampaikan pesan. Putra suci Lu Ming, ikuti saya. Seorang tetua senior akan memberitahu Anda nanti. Tetua Liu berkata dengan sopan. Kemudian, Lu Ming mengikuti tetua Liu dan terbang menuju kedalaman sekte dalam. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di puncak sebuah gunung. Semua orang ada di sini. Lu Ming memandang sekelilingnya dan melihat bahwa putra Sein tertinggi, putra Sein cahaya sementara, putra Sein Yan Kong, putra Sein Zixia, Ouyang Qingxiang, dan Sein Sue Tan semuanya ada di sini. Tatapan semua orang tertuju pada Lu Ming saat mereka melihatnya mendekat. Terutama putra suci tertinggi. Kilatan dingin melintas di matanya, memperlihatkan secercah niat membunuh. Namun, itu hanya sekejap sebelum disembunyikan. Namun, indera spiritual Lu Ming sangat tajam dan dia masih bisa menangkapnya dengan jelas. Kau ingin membunuhku? Lebih baik aku tidak mencari kesempatan. Niat membunuh melintas di hati Lu Ming. Jelaslah bahwa putra suci tertinggi telah kalah dari Lu Ming terakhir kali dan menyimpan dendam padanya, ingin membunuhnya. Jika ada kesempatan, Lu Ming tidak akan berhati lembut dan akan mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang seperti itu. Pandangannya menyapu melewati putra Santo tertinggi, putra Santo cahaya yang sementara, dan yang lain sebelum mendarat pada seorang lelaki tua di bagian paling depan. Dewasa, jantung Lu Ming berdebar kencang. Dari pakaian lelaki tua itu, Lu Ming dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang tetua senat sekte Kongsuan, seorang raja dewa. Tetua Liu mendarat di hadapan sang sesepuh dan membungkuk hormat, Tetua Agung, aku membawa putra suci Lu Ming. Kamu boleh pergi. Sang sesepuh berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Tetua Liu pergi dengan hormat. Hanya Lu Ming, para putra suci dan para perawan suci, serta sesepuh yang tertinggal di puncak gunung. Kalian pasti penasaran dengan misi apa yang membuat kalian semua berkumpul di sini, kan? Orang tua itu tersenyum. Benar sekali. Penggemar Tetua Agung, bolehkah aku tahu mengapa kalian mengumpulkan kami semua di waktu yang sama? Santo tertinggi adalah orang pertama yang bertanya. Kali ini, memang ada masalah besar yang mengharuskan kalian semua untuk bekerja sama. Lokasinya ada di galaksi cahaya gelap. Mengenai masalah spesifiknya, jangan terburu-buru. Ikuti aku. Saat kita sampai di galaksi cahaya gelap, aku akan memberitahumu secara alami. Ayo pergi. Setelah Tetua Fan selesai berbicara, dia menuju ke arah susunan teleportasi. Semua orang hanya bisa memikul keraguan mereka saat mereka mengikuti Grand Elder Fan dan melangkah ke dalam susunan teleportasi. Bab 2889, Menyempurnakan Inti Bintang. Galaksi cahaya gelap adalah galaksi yang sangat terpencil di galaksi langit Qin. Bahkan lebih terpencil daripada sungai astral yang kacau. Hal ini dikarenakan jumlah makhluk hidup di galaksi ini sangat sedikit. Bahkan jumlah pembudidaya dan dewa juga sangat sedikit. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Setiap kekuatan besar hanya mendirikan titik teleportasi simbolis di galaksi es gelap dan mengirim beberapa orang untuk menjaganya. Melalui susunan teleportasi, Lu Ming dan yang lainnya tiba di titik teleportasi. Kemudian, Tetua Agung Fan melambaikan tangannya dan kekuatan surgawi menyelimuti mereka, membawa mereka ke langit berbintang di alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sungguh mengejutkan. Lu Ming menatap bintang-bintang yang terbang melewatinya satu demi satu dan dia terkejut. Para ahli Raja Surgawi terlalu cepat. Mereka lebih cepat daripada sebagian besar kapal antariksa. Faktanya, setelah mencapai alam Raja Dewa, hampir tidak perlu menggunakan kapal perang antar planet. Kecuali jika itu adalah kapal perang langka dan bermutu tinggi, kecepatan kapal perang antar planet biasa bahkan tidak dapat menyamai kecepatan terbang Raja Dewa. Setengah hari kemudian, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di langit berbintang di depan. Di langit berbintang di depan, lingkaran cahaya muncul. Lingkaran itu sangat menyilaukan, bahkan lebih cemerlang dari bintang-bintang, menerangi alam semesta. Lu Ming dan yang lainnya berhenti. Semua orang menatap ke depan dengan kaget. Itu karena cincin cahaya terlalu besar, berkali-kali lebih besar dari planet kehidupan. Inilah tujuan kita. Ada galaksi di depan. Penjelasan penggemar Grand Elder.
Semua orang menoleh dan melihat bahwa memang ada galaksi di hadapan mereka. Di inti galaksi ini terdapat sebuah bintang. Namun, cahaya bintang ini sangat redup, seolah-olah akan padam setiap saat. Ada sekitar selusin planet yang berputar mengelilingi bintang. Cincin cahaya dipancarkan dari sekeliling galaksi ini. Orang bisa membayangkan betapa besarnya. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh yang mengerikan meledak dari pinggiran galaksi. Cahaya surgawi yang cemerlang menerangi langit berbintang, dan ledakan yang mengerikan itu mengguncang seluruh galaksi. Ada seorang ahli yang menyerang galaksi itu. Ouyang Qingxiang berseru. Benar sekali. Memang ada ahli yang menyerang galaksi ini. Mereka adalah kepala sekte dari 13 klan surgawi Qin dan beberapa tetua God King. Penjelasan penggemar Grand Elder, Lu Ming dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Kepala sekte dari 13 klan surga Qin benar-benar telah tiba. Ada juga beberapa tetua alam Raja Surgawi. Mereka semua menyerang galaksi ini. Apa yang ada di dalam galaksi ini? Biar ku beritahu. Seseorang telah menyiapkan formasi di seluruh galaksi ini. Cincin cahaya adalah cahaya dari formasi tersebut. Kepala sekte dari 13 klan surga Qin dan para ahli God King akan merasa sulit untuk menerobosnya. Penjelasan penggemar Grand Elder. Gunakan galaksi untuk membentuk formasi. Lu Ming dan kelompoknya tercengang. Seberapa besarkah sebuah galaksi? Seseorang benar-benar telah membuat formasi besar di seluruh galaksi. Karya yang mengerikan dan agung macam apa ini? Hal itu benar-benar membuat orang berseru kagum. Elder Fan, apa sebenarnya yang ada di formasi ini? Kau benar-benar menarik perhatian 13 klan yang membangkitkan surga. Apa hubungannya ini dengan kita? Sang Santo tertinggi bertanya. Kepala sekte dari 13 klan Qin Tian dan beberapa tetua Raja Dewa telah datang. Apa hubungannya dengan mereka? Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan cemas. Kita harus mulai dari awal. Setelah itu, Grand Elder Fan menjelaskan seluk-beluk masalah itu secara rinci. Biasanya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Darklight Galaxy, dan hampir tidak ada seorang pun yang datang. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang secara tidak sengaja menemukan galaksi yang sangat aneh di sini. Setelah beberapa pertimbangan, mereka menemukan bahwa sebuah formasi besar telah terbentuk di galaksi ini. Langkah besar seperti itu dengan cepat membuat para petinggi sekolah menengah Qin Heaven 13 khawatir. Klan Qin Heaven 13 segera mengirim para ahli yang ahli dalam formasi untuk mempelajarinya dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Di masa lalu yang jauh, seseorang telah mendirikan formasi besar di seluruh galaksi dengan bintang sebagai intinya, dengan tujuan memurnikan inti bintang. Untuk memurnikan seluruh bintang menjadi inti bintang. Saat berita ini keluar, hal tersebut mengejutkan sebagian besar ahli Raja Dewa dari 13 klan surga Qin. Hal ini karena begitu seorang kultivator mencapai alam Raja Dewa, ia harus memadatkan inti bintang. Setelah Dewa Surgawi menerobos ke alam Raja Surgawi, api surgawi dalam tubuh akan berubah menjadi inti bintang. Inti bintang adalah inti dari sebuah bintang, dan ia mengandung daya yang tak terbatas. Namun, inti bintang alam Dewa Raja masih sangat rapuh dan kecil. Tidak dapat dibandingkan dengan inti bintang. Seseorang benar-benar ingin memurnikan bintang menjadi inti bintang. Inti bintang yang dimurnikan dari bintang jelas merupakan harta yang tak ternilai. Jika seorang Raja Dewa bisa mendapatkannya, kultivasinya pasti akan maju pesat. Terlebih lagi, beberapa master formasi telah menyimpulkan bahwa formasi ini telah terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Bintangnya hampir disempurnakan, dan inti bintangnya telah berhasil disempurnakan. Akan aneh jika para Raja Dewa itu tidak tergoda. Jika mereka bisa mendapatkan inti bintang, kultivasi mereka akan maju pesat. Mereka kemudian akan mampu menekan para Raja Dewa lainnya dan mendominasi alam bintang surga Qin. Oleh karena itu, para kepala sekte dari 13 klan surga Qin dan banyak Raja Dewa lainnya turun dalam upaya untuk memperjuangkan inti bintang. Namun, mereka dihalangi oleh pembentukan galaksi. Setelah beberapa bulan serangan, banyak ahli tidak dapat menembus formasi dan memasuki galaksi. Setelah penelitian banyak Master Arai, diperkirakan hanya anak-anak ajaib dari generasi muda yang dapat memasuki galaksi ini. Hal ini dikarenakan formasi tersebut telah diatur secara khusus. Jika usia seseorang melebihi batas tertentu, mereka tidak akan dapat masuk sama sekali.
Itulah sebabnya mereka mengumpulkan mereka bersama. Bukan hanya Sekte Kongsuan kita saja, para jenius teratas dari kekuatan lain semuanya telah berkumpul. Namun, para pemimpin sekte dan tetua God King masih enggan menyerah. Mereka ingin melakukan satu upaya terakhir untuk melihat apakah mereka dapat menghancurkan formasi ini. Penggemar Grand Elder akhirnya menjelaskan. Lu Ming dan kelompoknya akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Di garis depan, para pemimpin sekte dan para tetua Raja Dewa mencoba menghancurkan formasi untuk terakhir kalinya. Jika mereka masih tidak bisa menghancurkannya, mereka mungkin harus mengirim generasi muda. Tidak heran semua putra suci dan perawan suci berkumpul di sini kali ini. Mereka mungkin harus bersaing dengan para jenius teratas dari kekuatan lain, bahkan para jenius dari 3 penguasa. Ledakan, ledakan. Di langit berbintang di depan, suara gemuruh terus berlanjut dan cahaya menyilaukan bersinar. Mari ikut saya. Kipas Tetua Agung memimpin Lu Ming dan kelompoknya maju. Wus. Pada saat ini, aliran cahaya lain juga terbang dari arah lain. Lu Ming dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dan melihat bahwa setiap aliran cahaya adalah sebuah sosok. Masing-masing dari mereka memiliki seorang ahli Raja Surgawi dan sekelompok anak muda. Jelaslah mereka adalah para ahli dari kekuatan lain, dan mereka telah membawa para ahli kebanggaan langit muda mereka. Setelah terbang beberapa saat, mereka berhenti tidak jauh dari galaksi di depan. Bab 2890, Sisa-sisa 3 Sekte. Di area ini, ada orang lain selain Lu Ming dan kelompoknya. Total ada 13 kelompok, dan setiap kelompok memiliki beberapa pemuda. Para jenius dari 13 klan surga Qin semuanya telah tiba. Di antara mereka, 3 kekuatan penguasa, Akademi Iblis yang unik, Sekte Pedang yang tidak dapat dihancurkan, dan Tanah Suci yang tak terbatas, memiliki jumlah orang terbanyak. Semuanya memiliki aura yang tebal, dan mata mereka dipenuhi dengan dinamika Qi yang kuat. Jelaslah mereka semua adalah ahli, semuanya setingkat orang suci. Namun, beberapa sekte jauh lebih rendah hati. Meskipun jumlah orangnya banyak, dan beberapa sekte bahkan memiliki lebih banyak orang daripada Sekte Kongsuan, jumlah putra suci sangat sedikit. Beberapa kekuatan hanya memiliki 1 atau 2. Yang lainnya sama sekali bukan putra suci. Mereka jauh lebih buruk daripada mereka. Para jenius Qintian nomor 13 saling mengukur satu sama lain. Master alam semesta tertinggi, ku dengar kau kalah dalam kompetisi Zonzi di Sekte Kongsuan. Hahaha, kau benar-benar sampah. Pada saat ini, tawa keras terdengar dari Akademi Iblis yang unik. Lu Ming dan yang lainnya melihat ke arah suara itu. Anggota ras bermata banyak. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Orang yang baru saja berbicara itu memiliki 4 mata di wajahnya. Ada 2 mata di setiap sisi wajahnya, dan keempat matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ini adalah ras bermata banyak, juga dikenal sebagai ras bermata 4. Seperti ras bermata 3, mereka adalah ras bermata banyak. 4 mata membatalkan pengadilan, apa yang kau katakan? Ekspresi putra suci tertinggi sangat dingin saat dia menatap orang ini. Nama orang ini adalah 4 mata batal pengadilan. Ada apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kudengar kau bahkan dikalahkan oleh murid baru Sekte Kongsuanmu. Kalau kau bukan sampah, kau ini apa? Kalau dipikir-pikir kau dulu setenar aku, sungguh menjijikkan. Kong Ting yang bermata 4 mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Hahaha, pengadilan batal 4 mata, kau benar. Alam semesta agung, kau benar-benar sampah. Seseorang dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Tanah Suci yang tak terbatas juga mencibir. Hal itu membuat wajah putra suci tertinggi menjadi semakin buruk dan suram. Lu Ming, sang santo tertinggi meraung dalam hatinya. Ini merupakan penghinaan besar baginya, dan ia menyalahkan Lu Ming. Itu semua salah Lu Ming. Kalau bukan karena Lu Ming, dia tidak akan mengalami penghinaan seperti ini. Lu Ming, ada beberapa orang di 3 kekuatan yang harus kamu waspadai. Kong Tong bermata 4 itu setenar putra suci tertinggi. Dia sangat berbakat dan kuat. Aku khawatir dia bahkan lebih kuat dari putra suci tertinggi. Ouyang Qingxiang mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Ada juga orang-orang seperti itu di Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci tanpa batas. Mereka semua sangat menakutkan. Ouyang Qingxiang terus mengirimkan transmisi suara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Kudengar ada putra dewa di 3 pasukan penguasa. Di mana putra dewa mereka?
Apakah mereka tidak datang? Tanyanya. Mereka semua ada di sini. Ouyang Qingxiang berkata, apakah kau melihat pemuda botak berwajah dingin itu di Akademi Iblis Unik? Dia adalah putra Dewa Akademi Iblis Unik, Mo Jiuye. Lu Ming melihat ke arah yang ditunjuk Ouyang Qingxiang. Seperti yang diduga, dia melihat seorang pemuda botak di antara kerumunan dari Akademi Iblis Unik. Orang ini berpenampilan biasa saja dan auranya tertahan. Ia mudah diabaikan di antara orang banyak. Lu Ming tidak terlalu memperhatikan orang ini sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah putra dewa dari Akademi Iblis yang unik, seorang jenius tak tertandingi yang mengendalikan kekuatan dewa tingkat dewa. Seolah merasakan tatapan Lu Ming, tatapan Mo Jiuye juga beralih ke Lu Ming. Cahaya iblis gelap melintas di matanya dan melesat ke arah Lu Ming seperti bilah pedang. Mata Lu Ming menyipit dan dia merasakan sakit yang tajam di matanya. Dia dengan cepat mengalirkan energinya untuk melawannya. Orang ini sangat menakutkan. Lu Ming sampai pada suatu kesimpulan dalam hatinya. Mo Jiuye menatap Lu Ming dengan tatapan dingin di matanya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Bibirnya bergerak sedikit dan sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming, kau membunuh putra suci Akademi Iblisku yang unik di dunia dewa kuno. Ini adalah kejahatan besar, dan aku akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Suara Mo Jiuye dingin dan tanpa emosi, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Kau ingin membunuhku. Aku khawatir kau tidak punya kemampuan. Lu Ming menanggapi dengan tegas. Hehe, kamu sangat percaya diri. Tunggu saja dan lihat. Mo Jiuye berkata dengan dingin dan tidak melanjutkan. Ouyang Qingxiang tidak tahu bahwa Lu Ming dan Mo Jiuye telah berbicara secara rahasia dan terus memperkenalkan mereka kepada Lu Ming. Pemuda berjubah putih dengan pedang panjang di punggungnya adalah putra dewa dari Sekte Pedang Abadi. Pedang daunnya tak terbatas, dan pedang panjang di tangannya sangat menakutkan. Kata Ouyang Qingxiang. Tatapan mata Lu Ming beralih dari Mo Jiuye ke seorang pemuda berpakaian putih dari Sekte Pedang Abadi. Pria ini bernama Wu Ji Kendo. Dia sangat tampan dan memancarkan aura pedang yang mengerikan yang tidak mungkin diabaikan. Favorit surga yang mengerikan lainnya. Lu Ming berpikir dalam hati. Tatapan pedang dao tak terbatas juga beralih ke Lu Ming. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Matanya berkedip seperti dua pedang dewa, memancarkan niat pedang yang mengerikan. Bahkan para tokoh utama Sekte Pedang Abadi yang berdiri di sampingnya pun terkejut. Mereka semua menjauh darinya untuk menghindari terluka oleh tekad pedangnya. Pemuda kekar dengan baju besi merah menyala dari tanah suci tak terbatas itu disebut Changyan Pojun. Dia adalah dewa dari tanah suci tak terbatas. Ouyang Xiangxiang diperkenalkan. Tatapan mata Lu Ming memandang lagi. Itu adalah seorang pemuda yang tingginya hampir 3 meter. Dia sangat kekar dan mengenakan baju besi tebal berwarna merah menyala, memancarkan aura penindasan yang kuat. Tekanan yang dia berikan tidak lebih lemah dari Mo Jiuye. Dia juga merupakan favorit surga yang mengerikan. Lu Ming memperhatikan ketiga orang itu. Banyak jenius dari 13 klan surga Qin datang. Namun, hanya 3 orang ini yang membuat Lu Ming merasa terancam. Dia tidak peduli dengan yang lain. Ledakan, ledakan. Saat semua orang saling menilai, ledakan di depan mereka menjadi lebih intens. Mereka dapat melihat bahwa di sekitar galaksi, lingkaran cahaya yang menyilaukan terus bersinar, menghalangi serangan yang mengerikan itu. Setelah beberapa saat, serangan itu berhenti. Kemudian, aliran cahaya terbang di atas. Para ketua sekte dari 13 klan surgawi Qin dan para ahli raja dewa lainnya telah kembali setelah menghancurkan formasi tersebut. Saat berikutnya, 5 sosok muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Pemimpin kelompok itu adalah pemimpin sekte Kongsuan, Perahu Naga. 4 lainnya adalah anggota pendiri sekte Kongsuan, Raja Dewa. Aura kelima orang dari Gunung Perahu Naga semuanya berfluktuasi. Jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi mereka untuk menghancurkan formasi tersebut. Bagaimana, Ketua Sekte, kau masih tidak bisa menghancurkannya? Kata penggemar Grand Elder, aku tidak bisa menghancurkannya. Gunung Perahu Naga menggelengkan kepalanya. Kemudian, tatapannya jatuh pada Lu Ming dan yang lainnya. Selanjutnya, aku harus bergantung pada kalian. Jangan khawatir, Master Sekte. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu mendapatkan inti bintang. Kata Santo tertinggi dengan tergesa-gesa. Tidak perlu bagimu untuk mendapatkan inti bintang. Dengan kultivasimu,
kamu tidak akan bisa mendapatkan inti bintang. Menurut spekulasi beberapa master formasi, seharusnya ada beberapa pelat formasi di galaksi ini. Bab 2891, Memasuki Galaksi. Benar sekali. Orang yang memasang susunan itu tidak sepenuhnya menyegel Luming. Ketika dia memasang susunan itu, dia meninggalkan satu kemungkinan, yaitu pelat susunan itu. Menurut spekulasi beberapa master arai, seharusnya ada 12 pelat arai di galaksi. Selama kita memegang pelat arai, kita dapat memasuki galaksi tanpa halangan apapun dan mendapatkan inti bintang. Oleh karena itu, misi Anda kali ini adalah memasuki galaksi dan menemukan pelat susunan. Anda setidaknya harus memperoleh pelat susunan. Kata Gunung Perahu Naga, jangan khawatir, Ketua Sekte, murid ini pasti akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan mendapatkan pelat susunan. Putra Suci Tertinggi adalah orang pertama yang berbicara lagi. Tugas kali ini tidak akan mudah. Pasukan lain juga telah mengirimkan semua jenius mereka. Jadi, aku akan memberimu pelat susunan, setidaknya satu. Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Selain itu, pelat-pelat susunan itu tersebar di berbagai planet di galaksi. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Kata Gunung Perahu Naga, Luming dan yang lainnya terdiam dan mulai berpikir. Tampaknya inti bintang sangat penting bagi Gunung Perahu Naga. Hati Luming tergerak. Namun, meskipun memasuki galaksi itu kali ini berbahaya bagi Anda, ini juga merupakan kesempatan. Bertahun-tahun yang lalu, ada yang maha kuasa yang mendirikan susunan di sini untuk memurnikan bintang menjadi inti bintang. Sekarang inti bintang telah terbentuk, harta karun lainnya akan muncul di galaksi sepanjang jalan, seperti beberapa bahan pemurnian yang sangat berharga, dan bahkan pecahan inti bintang mungkin muncul. Kata Gunung Perahu Naga, sebuah fragmen inti bintang. Mata Luming, Putra Suci Tertinggi, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Benar, itu adalah pecahan inti bintang. Bagaimanapun, kita akan memurnikan bintang ini menjadi inti bintang. Selama proses pemurnian, sangat mungkin beberapa pecahan inti bintang akan muncul. Jika Anda bisa mendapatkan pecahan inti bintang, itu akan menjadi peluang besar. Kata Gunung Perahu Naga, hal ini membuat Luming dan yang lainnya semakin bersemangat. Luming, ini kesempatan bagus untukmu. Jika kau bisa mendapatkan beberapa pecahan inti bintang, kau akan memiliki peluang besar untuk menembus level Dewa Surgawi dalam sekali jalan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Suara dingin Gunung Perahu Naga terdengar di telinga Luming. Ada kilatan dingin di mata Luming. Dia tidak mengatakan apapun. Tentu saja, perahu Long Zhou tidak bermaksud baik ketika ia memperingatkan Luming. Ia ingin Luming menerobos ke alam Dewa Surgawi sehingga ia dapat berguna baginya dan membantunya menghancurkan formasi naga yang menembus langit. Tentu saja, Luming juga sangat tergoda oleh pecahan inti bintang itu. Dia juga berniat menggunakan pecahan inti bintang itu untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasinya, akan semakin baik baginya dalam pertempuran dengan Gunung Perahu Naga ini. Siapapun yang mendapatkan pelat susunan itu, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Baiklah, ikuti aku. Setelah Gunung Perahu Naga selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke arah galaksi. Luming, Ouyang Qingxiang, Putra Suci Tertinggi, dan yang lainnya mengikuti. Di arah lain, para jenius lain dari klan Surgawi Qin 13 juga tiba di tepian galaksi di bawah pimpinan pemimpin sekte mereka masing-masing. Tugas yang kuberikan padamu adalah mendapatkan setidaknya 3 dari 12 pelat susunan. Apakah kau mengerti? Dekan Akademi Iblis Unik memperingatkan para jenius Akademi Iblis Unik. Dia tidak menyembunyikan suaranya dan suaranya menyebar jauh dan luas, memungkinkan semua orang mendengarnya. Jangan khawatir, kepala sekolah. Kami pasti akan mendapatkan 3 dari 12 pelat susunan. Tidak masalah. Para jenius dari Akademi Iblis yang unik berbicara satu demi satu. Mereka semua sangat percaya diri. Akademi Iblis Unikmu cukup percaya diri. Namun, jika aku tidak menghancurkan Sekte Pedang, setidaknya aku akan mendapatkan 3 pelat susunan. Apakah kamu yakin? Siapakah kalian? Pemimpin Sekte Pedang Abadi tertawa dingin dan bertanya kepada para petinggi Sekte Pedang Abadi. Ada 3 pelat susunan, aku harus mendapatkannya. Paragon dari Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan meraung dengan percaya diri.
Di sisi lain, para jenius dari Tanah Suci yang tak terbatas juga meraung. Target mereka juga setidaknya 3 pelat susunan. Total ada 12 pelat susunan. Ketiga pasukan penguasa semuanya yakin bahwa mereka masing-masing akan mendapatkan 3 pelat susunan. Hal ini membuat wajah 10 sekte teratas tampak serius dan mereka tidak berbicara. Selera makan mereka tentu saja tidak sebesar itu. Tujuan mereka adalah sepiring makanan. Selama mereka bisa mendapatkan sepiring makanan, mereka akan merasa puas. Baiklah, kalian bisa berangkat. Kepala perguruan tinggi Akademi Iblis yang unik melambaikan tangannya. Ya, para jenius dari Akademi Iblis unik membalas dan terbang menuju galaksi di depan mereka. Ada total 18 planet di galaksi di depannya, yang berputar mengelilingi bintang. Mungkin saja ada lempengan susunan di semua 18 planet, jadi mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan dan secara acak memilih bintang untuk diterbangkan. Namun pada awalnya, mereka hanya bisa memilih terbang ke planet terluar dan memulai pencarian mereka dari planet terluar. Para jenius dari Akademi Iblis yang unik memilih planet hitam dan terbang ke atas. Kemudian, Sekte Pedang yang tidak bisa dihancurkan dan Tanah Suci yang tak terbatas masing-masing memilih satu planet dan terbang ke atas. Dengan cara ini, ketiga pasukan Overlord masing-masing menduduki satu planet terluar. Kalian juga harus berangkat. Gunung Perahu Naga memberi instruksi pada Luming dan yang lainnya. Ayo kita pergi ke planet itu dulu. Ouyang Qingxiang menunjuk ke salah satu planet biru. Planet ini bukanlah planet yang dimasuki oleh 3 pasukan Overlord. Yang lainnya tidak keberatan dan semuanya mulai terbang ke arahnya. Mata orang-orang dari sekte lain berkedip, dan mereka juga memilih terbang ke alam planet. Beberapa sekte memilih terbang ke planet yang sama. Lagi pula, permukaan sebuah planet sangatlah luas. Bahkan jika mereka mendarat di planet yang sama, mereka belum tentu menyentuhnya. Luming, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya terbang ke galaksi. Tidak ada yang aneh. Awalnya, para ahli Raja Dewa akan terhalang oleh susunan galaksi pada jarak ini. Namun, Luming dan yang lainnya tidak terpengaruh. Memang efektif. Mata banyak Raja Dewa menjadi cerah. Melihat tidak ada yang aneh, Luming dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka dan terbang menuju planet biru seperti garis-garis cahaya pelangi. Saat mereka mendekat, planet itu semakin membesar di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan gaya gravitasi yang kuat bekerja pada mereka. Betapa kuatnya gaya gravitasi. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Mereka dapat merasakan bahwa gravitasi planet ini sangatlah kuat. Terlebih lagi, semakin dekat mereka dengan planet itu, semakin mengerikan gravitasinya. Pada akhirnya, ketika mereka muncul puluhan ribu meter di atas sistem bintang, gravitasinya sudah sangat kuat. Mereka harus terus-menerus mengalirkan kekuatan surgawi mereka untuk mempertahankan penerbangan agar dapat melawan gravitasi. Turun. Ouyang Xiangxiang memimpin dan terbang turun. Yang lain mengikutinya dan mendarat di tanah. Degup, degup. Pada akhirnya, mereka mendarat dengan keras di tanah, menciptakan lubang besar. Tanah yang keras sekali. Hati semua orang tersentak dan mereka sangat terkejut. Bab 2892, Tindakan Terpisah. Semua orang mendapati bahwa tanah di planet ini sangat keras, seperti logam, tidak seperti batu biasa sama sekali. Tempat ini ditutupi oleh susunan besar sepanjang tahun. Susunan itu dapat memurnikan bintang menjadi inti bintang. Oleh karena itu, planet-planet yang mengelilingi bintang juga terpengaruh. Mereka jauh lebih kecil daripada planet lain, tetapi kepadatannya juga berkali-kali lebih tinggi. Kepadatan objek-objek di atasnya juga berkali-kali lebih tinggi. Kata Ouyang Qingxiang. Luming dan kelompoknya mengangguk. Mereka juga sudah memikirkan hal ini. Dalam lingkungan seperti itu, planet ini secara alami sunyi senyap. Tidak ada makhluk hidup. Kemanapun ia memandang, ia hanya bisa melihat bebatuan gundul yang memancarkan kilau metalik. Terlebih lagi, batu-batu ini berwarna merah menyala, seperti batu rubi. Tentu saja, batu-batu ini akan menjadi harta karun di dunia fana. Namun, batu-batu ini tidak berguna bagi Luming dan yang lainnya. Meskipun planet ini jauh lebih kecil daripada planet-planet di dunia luar, luas permukaannya masih sangat besar. Saya pikir lebih baik kita berpisah sehingga akan lebih mudah menemukan pelat susunannya. Pada saat ini, Putra Suci tertinggi berbicara dengan dingin. Benar sekali. Aku juga berpikir begitu. Alam semesta yang agung,
mari kita bersatu. Kata Putra Suci refleksi. Bagus, itu yang aku inginkan. Putra Suci tertinggi tertawa. Wus. Dengan sekejap, Putra Suci Cahaya yang melayang, Putra Suci Zixia, Putra Suci Yankong, dan Putri Suci Suetan muncul di samping Putra Suci tertinggi. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, mari kita berkompetisi dan melihat siapa yang bisa mendapatkan pelat susunan. Sang Santo tertinggi mencibir, lalu berbalik untuk pergi bersama Putra Santo Cahaya yang melayang dan yang lainnya. Lu Ming tidak menghentikan mereka atau mengatakan apapun. Kepergian Putra Suci tertinggi dan yang lainnya adalah apa yang diinginkan Lu Ming. Dia tidak mau repot-repot bergerak bersama mereka. Bahkan jika pihak lain tidak pergi sendiri, dia akan mencari alasan untuk pergi. Hanya Lu Ming dan Ouyang Qingxiang yang tersisa di tempat kejadian. Keduanya berdiskusi sejenak, lalu secara acak memilih arah dan berlari di tanah. Tanah di sini terbuat dari batu-batuan merah menyala, beberapa di antaranya telah mengkristal. Batu-batuan itu sangat keras, dan bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di atasnya. Keduanya berlari puluhan ribu mil, tetapi situasinya tetap sama. Mereka tidak menemukan apapun. Mereka berdua tidak berdaya dan hanya bisa terus maju. Mereka tidak tahu di mana pelat susunan itu berada, jadi mereka hanya bisa mencoba peruntungan mereka dalam kegelapan. Begitu saja, beberapa jam berlalu, dan mereka masih belum menemukan apapun. Ada sesuatu di tanah. Pada saat ini, mata Lu Ming berkedip. Dia merasakan sedikit getaran dari tanah. Wah, tepat saat Lu Ming menyelesaikan kalimatnya, batu-batu di tanah meledak dengan keras. Kemudian, cahaya merah menyala melesat ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming tidak berpikir. Kekuatan surgawinya meledak dan dia melemparkan pukulan ke arah cahaya merah menyala. Terjadi ledakan keras dan cahaya merah menyala itu terhempas. Cahaya itu menghantam tanah dan menciptakan lubang besar. Sebenarnya ada makhluk hidup di sini. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sama-sama tercengang. Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas apa cahaya merah menyala itu. Itu adalah makhluk hidup yang tampak sangat mirip dengan terenggiling. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi merah menyala, dan pada kedua cakarnya, ada dua cakar tajam sedingin es. Berdecit, terenggiling itu mencicit dan menatap Lu Ming dengan keserakahan yang membara di matanya. Daging, daging dan darah. Terenggiling itu berteriak. Sambil mengayunkan tubuhnya, ia menyerang Lu Ming lagi. Wah, Lu Ming melancarkan pukulan lagi dan terenggiling itu terlempar. Terenggiling itu jatuh ke tanah tetapi terenggiling itu menggoyangkan tubuhnya dan berdiri. Sungguh kekuatan pertahanan yang kuat. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa terenggiling ini kira-kira berada di alam dewa surgawi tingkat pertama, tetapi kekuatan pertahanannya jauh lebih kuat daripada makhluk alam dewa surgawi tingkat pertama lainnya. Dewa langit tingkat pertama biasa akan hancur berkeping-keping oleh pukulan Lu Ming. Namun, terenggiling itu tampaknya baik-baik saja setelah terkena dua pukulan Lu Ming. Daging, daging dan darah. Terenggiling menjerit nyaring dan menerkam Lu Ming lagi. Kali ini, sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke depan. Aduh, tombak panjang itu menembus mulut terenggiling dan menembusnya. Kali ini, terenggiling itu meronta beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Lu Ming melambaikan tangannya dan memegang terenggiling itu. Sisik terenggiling ini sangat keras. Jika digunakan untuk membuat baju besi, akan sulit bagi siapapun di bawah alam dewa surgawi untuk menembusnya. Ini adalah barang yang bagus. Masih ada makhluk hidup di planet ini. Sungguh menakjubkan. Ouyang Qingxiang juga mendesah. Saya menduga itu adalah makhluk hidup yang tersisa di planet ini. Kata Lu Ming. Ia menduga bahwa planet ini pasti memiliki banyak makhluk hidup, tetapi seiring terbentuknya, bintang tersebut perlahan mati, dan lingkungan di luarnya berubah drastis. Banyak makhluk hidup punah atau meninggalkan tempat ini. Namun, beberapa makhluk memiliki vitalitas yang sangat kuat. Mereka dapat berevolusi seiring dengan perubahan lingkungan dan bertahan hidup dengan kuat, seperti terenggiling. Kemunculan terenggiling membuat mereka berdua meningkatkan kewaspadaan. Karena terenggiling bisa ada, mungkin ada lebih banyak makhluk. Bahkan mungkin ada makhluk yang sangat menakutkan. Mereka harus berhati-hati. Keduanya menarik aura mereka dan terus maju ke arah yang sama. Tak lama kemudian, mereka menghadapi serangan terenggiling lainnya. Namun, kekuatannya mirip dengan yang sebelumnya.
Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka dan dengan mudah membunuhnya. Ada makhluk hidup di sini. Mungkin mereka tahu di mana pelat susunan itu berada. Tiba-tiba, mata Ouyang Qingxiang berbinar. Benar sekali, kenapa aku tidak terpikir ke sana? Mata Lu Ming berbinar. Dengan pemikiran ini, mereka berdua merasakan api membara di hati mereka. Mereka terus bergerak ke arah ini, dan benar saja, tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan beberapa terenggiling lagi. Mereka berdua melukai salah satu hewan terenggiling dengan parah, sementara membunuh yang lainnya. Bicaralah, apakah kamu tahu apakah ada pelat susunan di sini? Lu Ming menginjak tubuh terenggiling itu dan menatapnya, sambil bertanya dengan dingin. Daging, daging dan darah. Terenggiling itu terus meronta dan menggeram. Ia tidak menjawab pertanyaan Lu Ming. Makhluk hidup seperti ini tampaknya memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Ia hanya tahu cara melahap daging dan darah. Ouyang Xiangxiang mengerutkan kening. Jelaslah bahwa tidak ada makhluk hidup lain di planet ini. Makhluk terenggiling ini sangat haus akan daging dan darah. Itulah sebabnya mereka terus menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Namun kecerdasan spiritualnya sangat rendah. Karena kecerdasan spiritual saja tidak cukup, maka aku akan mencari jiwamu. Lu Ming berkata. Kemudian, dia menggunakan teknik pencarian jiwa dan mulai mencari jiwanya. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil memperoleh beberapa informasi berguna dari jiwa terenggiling.